Halo everyone, apa kabar hari ini? Baik-baik saja bukan? Nah, kembali lagi bersama saya Aurelia Edonero Ingoliman dalam video uji homogenitas. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar dari uji homogenitas. Teman-teman, konsep dasar dari uji homogenitas sendiri ialah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya ANOVA. Secara sederhananya, agar mudah dipahami teman-teman, uji homogenitas ialah bagaimana kita menguji perbedaan variabel untuk mendapatkan persamaan. Nah, untuk menentukan persamaan tersebut digunakan signifikan. Jadi di sini ada dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data dapat dikatakan homogen. Dan yang kedua, jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data distribusi tidak homogen. Nah, teman-teman, itu konsep dasar dari uji homogenitas. Selanjutnya, kita akan beralih ke aplikasi Microsoft Excel. Jadi, teman-teman, di sini saya telah menyediakan data dalam bentuk Excel, di mana di sini ada hasil belajar bahasa. Di sini saya telah menyediakan ada data kelas A, kelas B, kode A, dan kode B. Jadi saya menggunakan 20 sampel untuk kelas A, kelas B, kode A, dan kode B. Jadi teman-teman, untuk kode A dan kode B di sini pengkodean tersebut saya buat untuk membantu kita di saat kita mengoperasikan SPSS. Nah, seperti yang teman-teman lihat, untuk kode A saya beri kode 1 dan untuk kode B saya beri kode 2. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita beralih ke aplikasi SPSS. Yang pertama, arahkan kursor menuju ke bagian kiri bawah, lalu klik pada variable view. Nah, pada name, isi hasil dan kelas. Kemudian pada label kita mengisi hasil belajar bahasa. Dan di bawahnya kita isi kelas siswa. Kemudian pada values klik, lalu untuk value pertama kita beri label kelas A, klik Add, lalu value kedua kita beri label kelas B. Setelah itu klik Add, lalu klik OK. Dan teman-teman, kemudian pada align kita klik pada bagian center. Setelah itu langkah selanjutnya klik pada data view. Nah, di sini seperti teman-teman lihat ada hasil dan kelas. Kembali ke Excel. Kemudian kita copy data di kelas A, kemudian paste di hasil di aplikasi SPSS. Paste. Setelah dipaste akan muncul seperti ini ya teman-teman. Menunggu. Begini teman-teman, ini hasilnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kelas B. Copy data kelas B, lalu klik, lalu paste pada aplikasi SPSS. Lanjut di nomor 21 hingga nomor 40. Paste. Oke teman-teman. Lalu kemudian untuk bagian kelas, kita lakukan hal yang sama seperti kita melakukannya pada bagian hasil. Jadi untuk kelas, kita akan mengcopy data kode A dan kode B.
yang ada di Excel, lalu kita paste di aplikasi SPSS. Tekan Ctrl C pada keyboard, lalu Ctrl V juga pada keyboard. Oke teman-teman, lalu untuk kode B-nya kita copy juga dan paste di aplikasi SPSS pada bagian kelas. Klik Ctrl C pada keyboard, kemudian Ctrl V pada keyboard. Nah teman-teman, setelah di copy dan paste maka akan seperti ini data-datanya. Kemudian kita arahkan kursor menuju ke Analyze, lalu pilih pada Compare Means dan klik pada One Way ANOVA. Oke teman-teman, untuk hasil belajarnya akan kita pindahkan ke Dependent List, maka klik pada anak panah di bawah. Oke, setelah diklik, untuk kelasnya kita akan masukkan ke bagian faktor. Nah, setelah itu klik Option, lalu klik pada Homogeneity. Oke teman-teman, klik Continue. Lakukan seperti yang saya lakukan di atas ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita menunggu output daripada uji homogenitasnya. Agak sedikit lama ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari uji homogenitas atau biasa juga disebut sebagai output. Jadi di sini teman-teman, seperti yang kita lihat pada tampilannya, signifikan yang kita peroleh adalah 5,28. Jadi dari outputnya dapat dikatakan bahwa signifikan, karena dari data yang diuji homogenitasnya, data ini memperoleh signifikannya lebih dari 0,05, yang artinya data ini homogen sesuai dengan dasar pengambilan keputusan pada nomor 1, di mana ia mengatakan bahwa jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data dapat dikatakan homogen. Nah, seperti itu teman-teman, cara kita menguji homogenitas dari sebuah data. Jadi, seperti yang teman-teman lihat, inilah hasil atau output yang diperoleh dari kita melakukan uji homogenitas. Nah, teman-teman, sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham? Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan dapat menjadi bahan pelajaran untuk kita semua ya teman-teman. Nah teman-teman, karena output dari uji homogenitasnya telah kita peroleh, maka dengan demikian video tentang uji homogenitas juga berakhir di sini teman-teman. Sampai jumpa.